Iya. Oke, Iya. saya record dulu. Gitu. Lupa saya. Lanjut, Iya, saya jarang Mas. jadi admin soalnya. Oke, buat teman-teman mudah-mudahan 1 jam ke depan bisa bermanfaat dan bisa memberikan hal baru. Kalau ada hal yang lama mungkin bisa kita refresh bersama-sama. Kalau ada hal baru atau yang saya nggak tahu, silakan sharing saja, nggak apa-apa karena memang di K3 ini secara keilmuan akan selalu terus berkembang seiring berjalannya dunia industri, kemudian behavior orang berbeda, kemudian nanti muncul teknologi, teknologinya sekarang udah macem-macem. Dulu APD taunya cuma masker pakai kain, sekarang ternyata masker banyak sekali macamnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai profesional khususnya untuk teman-teman di dunia kerja ataupun adik-adik yang masih tahap mahasiswa, ini menjadi hal yang cukup penting buat teman-teman sehingga nanti khususnya untuk adik-adik mereka siap pada saat masuk dunia kerja. Alhamdulillah saya senang dengan belajar HSE. Saya juga coba mendirikan Halo APD meskipun adminnya sibuk sendiri. Jadi Halo APD ini agak sama-sama kayak belajar HSE, cuma sangat spesifik ke alat pelindung diri. Kalau belajar HSE itu mungkin luas, mulai dari semua hal tentang HSE yang ada di dunia kerja maupun dunia formal atau informal. Tapi kalau untuk saya, Halo APD ini, saya mencoba mendedikasikan diri saya untuk fokus mempelajari tentang alat pelindung diri sehingga ada hal yang bisa diambil dari teman-teman, baik itu nanti dari Instagramnya, Facebooknya, ataupun YouTube-nya. Nah, kebetulan belum punya tim, jadi kadang inkonsisten postingnya. Oke, ini saya sedikit perkenalan. Saya basicnya HSE, safety dari Undip FKM sama Mbak Bucu. Kemudian sempat jadi practitioner di Panasonic dan ABB, tapi tiba-tiba ada 1 tahun di 2013 di mana saya benar-benar berusaha merubah jalur karir saya secara profesionalisme, meskipun saya mencoba tetap mempertahankan darah K3 saya. Saya pindah ke 3M Indonesia waktu itu, alhamdulillah mempelajari banyak hal tentang alat pelindung diri mulai dari kepala sampai kaki. Kemudian dipinang oleh MSA, fokus kepada fall protection baik itu secara keilmuan ataupun APD-nya, dan sekarang semakin banyak brand, semakin banyak produsen yang sudah mulai concern bukan hanya dari faktor komersialnya saja, tapi dari mulai edukasi dan lain-lain. Akhirnya saya melabuhkan diri ke Kasrong saat ini. Meskipun secara pekerjaan menyibukkan saya, tapi saya tetap menyempatkan waktu untuk bisa sharing dan mempelajari lebih dalam tentang alat pelindung diri. Nah, itu nomor WA saya atau email saya. Emailnya harusnya yang Yahoo ya. Itu istri saya dan anak saya. Maaf, ditutup sama anak saya itu kok. Nah, itu istri saya, anak saya saat ini masih 6 tahun. Satu istri, 1 anak itu udah jadi trademark dipatenkan ke lembaga paten Indonesia. Oke. Ya, kita berbicara tentang alat pelindung diri nggak akan pernah jauh kalau K3 di Indonesia memang secara perkembangan kita masih sangat Materi kuliah tergantung. dulu. Kita masih sangat tergantung dengan yang namanya enforcement dari sisi regulasi. Kadang ketika tidak ada regulasi, awareness-nya nggak terbentuk. Baru setelah ada regulasi, awareness mulai terbentuk. Karena memang di K3 itu sangat dikenal sekali secara awareness harus top down, sehingga faktor pemerintah di setiap negara, government atau badan standarisasi dan lain-lain itu sangat krusial fungsinya. Selain para edukator, akademisi di kampus dan juga teman-teman K3 pada khususnya. Nah, regulasi ini Undang-Undang 170 tentang K3, di situ juga tertera ada mengenai tentang alat pelindung diri. Kemudian 2012 kita mulai menginjakan level negara kita di dunia K3 ke level selanjutnya dengan adanya PP 50 2012.
Sebelumnya masih SMK 3 di mana masih volunteer, dan 2010 kita punya peraturan menteri sendiri tentang alat pelindung diri, yaitu nomor 8 tahun 2010, dan yang hari ini akan kita kupas tuntas tidak akan jauh dengan peraturan menteri nomor 8 tahun 2010. Kita mungkin sudah sering dengar yang namanya OSHA, kita sering dengar yang namanya IN, yang sangat dikenal sebagai rujukan standar ataupun best practice mengenai K3 secara global. Tapi kadang ketika masuk ke Indonesia mulai terkotak. Biasanya, oh, kalau perusahaannya perusahaan yang punya company afiliasinya di luar negeri, multinasional company, mereka akan sangat patuh sekali dengan K3. Kenapa? Karena dari sisi mother company-nya juga atau afiliasinya itu sangat ketat K3-nya, karena ngikutin ke OSHA ataupun ngikutin ke IN. Nah, kadang ketika masuk ke perusahaan nasional, nah ini perusahaan nasional ini mau ngikut ke OSHA mau ngikut ke IN suka-suka. Kadang comot IN, comot OSHA, mana yang lebih lebih relevan dengan perusahaannya itu yang dicomot. Tapi kadang ketika mulai mencoba untuk implementasi dan enforcement dari top manajemennya, itu belum terlalu aware terhadap hal ini. Akhirnya kita juga harus mandiri secara aturan. Makanya kita punya Undang-Undang 170, PP 50 2012, Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan, dan Permenaker 9 2010. Tuh. Nah, kita di Indonesia sebagai tenaga kerja memang salah satu kelemahan dari regulasi kita itu adalah yang di-cover oleh Undang-Undang K3 ataupun tentang Undang-Undang 13 2003 ini, yang tercover adalah di sektor formal. Kadang kita melihat di sektor informal juga banyak ternyata pekerjaan-pekerjaan yang beresiko tinggi. Tapi seiring berjalannya waktu, suatu saat mungkin regulasi kita akan menyentuh ke sektor informal, sehingga baik itu formal atau informal itu bisa tercover oleh regulasi tentang K3. Ya, saya pasti sering dengar atau teman-teman sering alami ketika kita sebagai orang K3 atau safety officer, ketika di tempat kerja, wah kita sangat ketat awareness, bikin program, training, dan lain-lain, kemudian sharing sama orang, toolbox meeting, dan lain-lain, kita ketat, semua APD yang lengkap. Tapi ketika pulang ke rumah, istri misalnya atau orang tua, tolong dong benerin genteng di atas gitu kan. Pas naik ke atas genteng, kita tidak ada proteksi sama sekali. Pasti teman-teman pernah mengalaminya. Itulah kenapa regulasi kita belum menyentuh ke informal. Tapi harusnya kita yang orang K3 nih, Pak, kadang kalau saya sempat di rumah karena saya berkecimpung di fall protection, saya naik ke atap rumah saya pakai body harness, pakai angkur, pakai safety line temporary, tali, dan lain-lain. Sama tetangga udah dikira orang gila ini. Iya, karena ya itu saya mencoba mempraktekkan di ini. Kadang memang agak kikuk rasanya, tapi suatu saat mungkin awareness ini akan mulai muncul tidak hanya di sektor formal tapi juga di informal. Nah, dari Permenaker 8 2010 kita coba spesifikan, di mana di sini ada aturan mulai dari hak dan kewajiban perusahaannya, hak dan kewajiban pekerjanya, di mana ternyata di pasal 2 misalnya pengusaha wajib menyediakan APD bagi semua pekerja buruh dan di tempat kerja, atau bagi semua orang yang datang ke tempat kerjanya. Kemudian APD harus sesuai dengan standar nasional Indonesia jika ada SNI-nya atau standar yang berlaku. Nah, sehingga ketika ada kata-kata standar yang berlaku, ini mengikat bahwa kita bisa merefer ke IN, bisa merefer ke OSHA, ke GB di Cina, KAMOL di misalnya di Korea, Australia, New Zealand di ISNZ di Australia, New Zealand, dan lain-lain. Dan juga APD ini diberikan secara cuma-cuma. Tidak boleh kita memungut uang terhadap para karyawan untuk membeli APD, karena ini wajib diberikan secara cuma-cuma. Kalau ada perusahaan yang ternyata memungut, saya potong gaji kamu nih karena kamu saya sediain APD ini, itu bisa dilaporkan, bisa dimasukkan ke meja hijau ke ranah hukum, dan itu bisa diurus.
Kemudian di sesi pasal 5, pengusaha dan pengurus wajib mengumumkan secara tertulis. Nah, disinilah kenapa kita sering lihat yang namanya safety sign. Safety sign, ada rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD dan lain-lain. Di pasal 5 inilah yang mengikat munculnya safety sign. Nah, kadang kita sebagai karyawan hanya menuntut perusahaannya, tapi kita juga punya kewajiban sebagai karyawan atau operator, teman-teman di lapangan juga punya kewajiban. Ketika sudah disediakan, yuk dipakai. Kemudian digunakan dengan benar sesuai potensi bahaya dan resikonya. Tapi punya hak juga pekerja. Ketika apa yang disediakan ternyata tidak sesuai dengan jenis pekerjaan atau tingkat resiko bahaya yang akan dihadapi pada saat bekerja, maka kita juga bisa menyatakan keberatan kepada pemberi kerjanya. Jangan takut kita dilindungi oleh undang-undang ketika kita merasa bahwa oh ini saya dipakai masker saya bekerja di area chemical tapi saya cuma dikasih masker debu misalnya masker kain gitu kan itu sudah tidak sesuai sehingga kita bisa menyatakan keberatan Pak ini masker debu nih nggak bisa nih kalau saya bekerja di chemical bisa nggak saya tidak berani untuk bekerja saya menunggu Bapak menyediakan masker yang sesuai dengan jenis pekerjaan saya dulu misalnya seperti itu bisa berhak sebagai pekerja kita berhak untuk mengatakan hal tersebut tapi kadang banyak orang terdoktrin bahwa wah ini saya takut nih nggak berani ntar kalau tiba-tiba saya ngomong saya nolak pekerjaan karena ternyata yang disediain apa adanya gitu kan akhirnya nanti saya dipecat di SP1 dipindah tugaskan dan lain-lain. Nah ketika itu terjadi dan memang ada indikasi ke arah situ itu bisa sekali lagi kita dilindungi oleh undang-undang itu bisa kita majukan ke ranah hukum seperti itu. Nah, jadi hak dan kewajiban juga bukan hanya dari sisi perusahaannya, tapi juga dari sisi pekerjanya, sehingga balance. Nah, kita sering lihat nih logo-logo APD mulai dari helm, masker, face shield, cover all, full body harness, ear muff, ear plug, sarung tangan, sepatu sus, semuanya berwarna biru. Nah, ini sudah menjadi aturan secara global di mana warna biru ini artinya mandatory. Nah, mungkin teman-teman HSS sudah sangat familiar dengan color codingnya. Kalau hijau misalnya untuk yang berhubungan dengan kesehatan, penyelamatan, dan lain-lain. Kemudian merah yang berhubungan dengan larangan, situasi emergensi, dan lain-lain. Kuning, warning, dan lain-lain. Nah, untuk semua APD ini warnanya biru. Sehingga APD sifatnya wajib. Bukan volunteer, nggak usah lah. Wah, paling cuma bentar doang ke situ, sedikit doang, nggak usah pakai APD. Nggak. Itu nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk hal manajemen APD sebenarnya ini kita tertera di Peraturan Menteri kita nomor 8 2010, yaitu di pasal 7 lebih tepatnya, di mana setiap perusahaan itu punya kewajiban untuk melakukan manajemen alat pelindung diri. Jadi manajemen itu bukan SMK 3 aja ya, sistem manajemen keselamatan kerja, atau misalnya SMKL, kesehatan lingkungan, dan lain-lain. Tapi juga ternyata ada turunannya, yaitu bagaimana kita melakukan manajemen alat pelindung diri. Nah, di mana manajemen alat pelindung diri ini ada 8 poin, mulai dari kita melakukan identifikasi, kebutuhan dan syarat. Nah, yang kata-katanya identifikasi ini akan sangat berhubungan erat dengan IBPR. Identifikasi bahaya, resiko, atau bahasa yang umumnya yang agak gaul itu HIRA-DC. Risk assessment-nya harus jelas, JSA-nya, HIRA-DC-nya, dan lain-lainnya harus clear. Kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dan syarat APD. Kemudian pemilihan APD itu sendiri. Kenapa? Karena APD ini macamnya banyak. Nah, meskipun di peraturan menteri ini masih sangat di permukaan, di mana APD misalnya helm, pelindung kepala, masker, pelindung saluran pernafasan, ear muff, ear plug, pelindung saluran pendengaran. Tapi ternyata ketika saya mencoba mendalami, khususnya pada saat 2013 di perusahaan pabrikan alat pelindung diri, wah ternyata banyak banget tipe APD itu, mulai dari helm pun banyak, masker apalagi segambreng, kemudian ear plug, ear muff, kemudian cover all, kacamata, dan lain-lain. Ternyata spesifikasinya berbeda-beda. Kenapa mereka bisa banyak? Ternyata
itu menyesuaikan dengan jenis pekerjaan dan jenis bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, kita sebagai orang K3 bukan cuma hanya cukup tahu bahwa oh kalau APD pelindung kepala helm, kalau pelindung pernafasan masker, tapi ternyata kita dituntut untuk lebih detail. Nah, disitulah posisi saya untuk membantu teman-teman agar mudah mendapatkan informasi mengenai APD secara spesifik. Kemudian ternyata APD ini kalau udah dikasih, banyak orang juga bingung cara pakainya, khususnya APD-APD tertentu yang cukup kompleks. Misalnya ada APD bekerja di ketinggian, itu cukup kompleks. Ada APD untuk tim firefighter, itu juga cukup kompleks. Itu pelatihan penting. Kenapa? Karena salah menggunakan alat pelindung diri itu resikonya besar, fatality-nya besar. Kenapa? Karena APD ini seperti yang kita ketahui merupakan garis terakhir atau pertahanan terakhir kita dengan resiko dan bahaya, dengan cedera. Nah, kemudian setelah ada pelatihan, orang paham cara pakainya, orang paham jenis-jenisnya, orang paham kapan harus pakai, kapan harus dilepas, baru kita ada namanya penggunaan, perawatan, dan penyimpanan. Nah, perawatan penyimpanan itu penting juga karena APD juga harus ada care and maintenance-nya. Harus dicuci, kemudian disimpan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya, nggak boleh di bawah sinar matahari, dan lain-lain. Jadi ada juga ternyata perawatan dan penyimpanannya. Misalnya kita punya, ada beberapa perusahaan best practice-nya mungkin dia punya satu locker isinya APD semua. Satu sisi locker isinya APD semua karena itu tempat penyimpanan. Kemudian ada juga bahkan ada yang mempekerjakan perusahaan pencuci APD. Nah, itu juga ada. Bahkan ada juga yang mempekerjakan perusahaan inspeksi APD. Itu karena kalau kita kurang sumber daya, akhirnya ada kalau di luar negeri itu sudah ada tuh jasa-jasa untuk melakukan inspeksi dan perawatan alat pelindung diri, entah itu onsite ataupun di luar. Kemudian pembuangan pemusnahan, gimana tata laksananya untuk mencegah digunakan ulang, kemudian disalahgunakan, atau untuk mencegah kalau B3 berhubungan dengan bahan berbahaya beracun bisa mencemari lingkungan. Kemudian pembinaan ini bukan cuma kita ngebina yang pakai APD, cuma yang dibina itu mulai dari kepala, dari manajemennya, kemudian orang-orang terkait, production manager dan lain-lain, supervisor sampai ke operator. Itu harus ada SOP pembinaannya. Misalnya ke manajemen ini kita training bagaimana pentingnya APD, bagaimana teman-teman di lapangan ternyata butuh APD yang berbeda-beda dan lain-lain, sehingga mereka ketika diajuin untuk melakukan pengadaan, Pak saya butuh ini, mereka nggak nolak. Mereka tahu dan mereka paham, aware bahwa oh oke, setuju misalnya seperti itu. Kemudian inspeksi juga penting, kemudian evaluasi dan pelaporan. Nah, ini kita tahu sering lihat piramida ini mulai dari eliminasi sampai PPE, dan selama ini PPE selalu menjadi garis terakhir. Tapi biasanya PPE menjadi hal yang paling disenengin sama banyak orang karena ya udahlah pakai helm aja. Wah, itu nanti ada potensi jatuh tuh di kerja konstruksi. Gitu kan, ya udah suruh pakai helm aja gitu kan, beli helm misalnya banyak debu ternyata di sini nih gara-gara ada mesin produksi yang menghasilkan debu, oh ya udah kasih masker aja gitu kan. Nah mereka langsung langsung mengambil shortcutnya, sehingga secara mindset banyak orang mengira bahwa APD ini pilihan pertama, tapi kita sebagai pegiat K3 kita harus edukasi orang-orang tersebut, atau misalnya para manajer, para supervisor bahwa hey, itu masalahnya bukan debunya banyak, ternyata mesin yang digunakan tidak ada filtrasinya sehingga debunya kemana-mana. Oleh karena itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dulu di awal. Misalnya engineering control atau eliminasi. Wah ini mesinnya banyak debu. Oh ya udah kita kasih filter aja di mesinnya sehingga ntar mesinnya tidak mengeluarkan banyak debu. Sehingga orang nggak perlu pakai APD setelah dilakukan pengukuran. Ternyata tingkat debunya masih jauh di bawah ambang batas. Ya udah nggak usah pakai masker. Nah karena pada saat pakai APD ini orang pasti banyak mengeluh, wah ribet Pak,
wah nggak nyaman dan lain-lain gitu kan. Akhirnya para produsen bikinlah APD yang membuat nyaman, nggak ribet dan lain-lain. Tapi ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, wah ternyata budgetnya menjadi besar gitu. Kenapa? Karena kita ngejar kenyamanan, ngejar orangnya nggak orang pakai APD tapi gimana caranya ngerasa nggak pakai APD. Nah itu akan berhubungan dengan teknologi nanti muncul teknologi, muncul misalnya masker sekarang kan suka ada valve-nya itu sehingga kalau kita pakai masker nggak merasa panas, ada sirkulasi udaranya dan lain-lain. Itu. Nah ternyata APD ini penting, jangan disepelekan. Kenapa? Karena ini adalah garis terakhir kita dengan resiko bahaya. Tuh. Nah, oleh karena itu dari amanah Permenaker 92 Permenaker 8 2010 ini kita benar-benar dilatih ulang bagaimana melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko. Misalnya ada pekerjaan ketinggian, ada pembukaan drum, misalnya ada aktivitas, kita tahu bahayanya jatuh, paparan uap dan lain-lain. Kemudian kita juga tahu resikonya. Wah, kalau orang jatuh patah tulang. Wah, kalau orang kena uap kimia bisa keracunan atau bahkan bisa fatality. Kemudian kita juga diajarkan selain kita mengidentifikasi bahaya resiko, kita diajarkan untuk memprioritaskan penilaian risikonya. Ini mana nih yang harus diprioritaskan? Seberapa besar sih risikonya? Seberapa kritikal risikonya? Ada yang merah, ada yang orange, ada yang kuning, ada yang hijau. Ada tabelnya. Buat teman-teman yang sudah belajar HIRA DC, saya yakin paham mengenai tabel penilaian risiko ini. Ternyata setelah dilakukan kalkulasi, mulai dari frekuensinya, kemudian mulai dari severity-nya, kemudian dari likelihood-nya, misalnya kemungkinan kejadian itu berapa dikalikan jadi angka dan kita tahu mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Bukan berarti yang lainnya nggak diprioritaskan seperti itu. Nah, tapi yang kritikal adalah pada saat masuk ke bagian pengendalian resiko. Nah, kita sangat detail di aktivitas, bahaya, resiko, kemudian kita detail juga di dalam penilaian resiko, tapi ketika masuk ke ranah kontrol, determining control atau kita menentukan pengendalian resikonya gimana nih, itu kan orang langsung cari gampangnya. Kayak misalnya bekerja di ketinggian, pakai APD full body harness, kelar. Ada membuka drum bahan kimia, pakai APD masker kimia, kelar. Kemudian aktivitas construction scaffolding, ya udah suruh pakai APD helm, full body harness dan kawan-kawannya. Selesai. Itulah kenapa saya selalu bilang bahwa nih APD menjadi primadona pilihan orang-orang di lapangan pada saat melakukan risk assessment. Kenapa? Karena harus ya kita diri kita di-trigger lebih detail lagi bahwa ini bekerja di ketinggian, orangnya kerja di pipa tray, dan misalnya aktivitasnya sering berkali-kali, gimana kalau kita bikinin platform aja permanen di situ sehingga orangnya aman, nggak terhindar dari jatuh. Platform permanen, kasih pagar misalnya, sehingga penggunaan full body harness nggak perlu. Nah, karena sudah ada platform, sudah ada pagar, pagarnya sudah ada standarnya dan lain-lain misalnya. Jadi kita harus melatih diri untuk selalu memprioritaskan mulai dari eliminasi, substitusi, engineering control, baru yang terakhir kita gunakan alat pelindung diri. Masker misalnya membuka drum bahan kimia itu kan. Langsung suruh pakai masker kimia. Apakah kita bisa nggak kontrol dulu modifikasi atau rekayasa engineering tempat kerjanya, misalnya ada exhaust lah, misalnya ventilasinya dibagusin sehingga sedikit resiko terpapar uap kimianya seperti itu, sehingga orang nggak perlu pakai APD. Dan kita tahu ketika kita mulai memikirkan masalah engineering control, memikirkan masalah substitusi, itu akan sangat berhubungan dengan budget dari sisi perusahaan. Budget perusahaan juga kita harus pertimbangkan dari sisi budget perusahaan. Makanya kenapa banyak orang langsung tertuju ke alat pelindung diri. Kenapa? Karena pada saat kita melihat, kita browsing aja APD helm harga berapa, murah. Misalnya cuma 200.000 gitu kan. Yang KW-KW ada yang di bawah 70.000 KW-KW gitu kan. Kalau orang K3 beli helm di bawah 70.000, wah itu sekolah S1 lagi kalau bisa. Canda. Oke, kemudian
di sini pentingnya yang saya selalu coba tekankan ke teman-teman bahwa pengendalian resiko di sini ini penting, kita harus cukup detail. Kenapa? Karena inilah action plan yang akan kita lakukan. Nah, kalau yang identifikasi bahaya, identifikasi bahaya, kemudian ada penilaian resiko, ini hanya data collection. Data collection, kita melihat faktanya seperti apa. Tapi actionnya nih gimana? Actionnya itu di pengendalian resiko. Sehingga banyak orang terjebak di dokumentasi. Tapi ketika action itu banyak hal tidak diimplementasikan, terbentur sana-sini, misalnya terbentur budget, terbentur approval, terbentur situasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, buat teman-teman K3, identifikasi bahaya, penilaian risiko itu oke, itu keren, tapi lebih keren lagi kalau kita sangat detail di pengendalian resikonya, sehingga kita benar-benar clear actionnya untuk mengurangi atau menurunkan, meminimalisir resikonya. Oke. Nah, itu poin pertama, yaitu poin di mana kita melakukan identifikasi. Nah, setelah kita identifikasi, kita harus pakai APD. APD-nya apa? APD-nya kayak gimana? Nah, poin penting dalam pemilihan APD pertama adalah kesesuaian terhadap IBPR yang kita buat. Jangan sampai IBPR-nya ada masker debu, tiba-tiba pengendalian resikonya suruh pakai masker kimia, misalnya. Nah, tiba-tiba kalau IBPR-nya bisingnya tinggi, NAB-nya, misalnya desibelnya, tapi pakai earplug biasa, misalnya, atau nggak pakai earmuff dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan fit dan kenyamanan terhadap pengguna. Itu meskipun kita beli APD mahal-mahal, tapi kalau nggak fit, nggak nyaman terhadap penggunanya, percuma. Itu sehingga malah menimbulkan unsafe behavior. Unsafe behavior, orang jadi malas pakai. Orang malas pakai, sudah disediakan, tapi orang malas pakai. Atau udah disediakan kegedean, misalnya dikasih full body harness-nya kegedean. Dikasih helm, helmnya kekecilan, kepalanya gede, misalnya kayak gitu. Sehingga fit dan kenyamanan ini penting. Ada beberapa teknologi untuk menentukan fitting ini, ada juga beberapa tips and trick untuk menentukan bagaimana kita mengetahui sebuah APD ini fit terhadap pekerja atau terhadap kita. Mulai dari ukuran yang tepat sesuai dengan kondisi fisik, kompatibilitas jika digabung dengan APD lain misalnya. Jadi nggak perlu kalau misalnya kita pakai helm, kemudian kita pakai earmuff lagi, kemudian pakai masker, pakai kacamata. Wah, itu udah kayak robot jadinya. Nah, tapi ternyata teknologi semakin berjalan, ada yang satu produk bisa semua, misalnya seperti itu. Nah, itu kita juga harus memiliki pengetahuan terhadap hal tersebut. Kemudian memiliki standar yang dapat dibuktikan. Nah, ini penting. Kenapa saya bilang standar yang dapat dibuktikan? Karena sekarang banyak nih pelaku produsen yang hanya membuat APD cap sana sini, diakuin bahwa ini standarnya A, standarnya B, standarnya C, tapi ternyata setelah ditelusuri ini standarnya nggak ada. Setelah kita telusuri kok ini standarnya nggak ada ya, gitu kan. Kemudian kita tanya sama suppliernya atau providernya, Pak, ini Bapak dapat dari mana, gitu kan. Kontakkan saya dong sama pabrikannya, saya mau tanya tentang hal bla 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 bla, itu nggak bisa dibuktikan. Oke, saya buat Mbak Bucu jadi admin dulu, make host, sehingga Mbak Bucu bisa bantu nge-mute ya. Oke. Oke, standar, kemudian produk palsu filternya gampang, filternya setiap kita membelikan, kita sebagai orang K3, kita harus sangat spesifik bahwa nih APD ini harus speknya A, speknya B, kemudian harus dilengkapi dokumennya apa, technical data sheet kah, sertifikat lah, COO kah, atau apa. Kalau kita speknya nggak clear, ketika kita lempar ke teman-teman di purchasing akan beli ya paling murah. Karena salah satu KPI purchasing adalah mendapatkan produk semurah mungkin dengan kualitas yang sama. Tapi kalau kualitas yang kita nggak tentukan,
sebagai dari sisi orang ketiga, kualitasnya kita nggak tentukan, akhirnya yang datang yang barang aneh, barang abal-abal, barang kok kayak gini sih barangnya yang datang gitu kan. Karena purchasing hanya membeli barang yang murah. Karena itu salah satu KPI-nya mereka. Nah, kita di K3 itu penting untuk men-set standar, men-set requirement terhadap apa-apa alat APD yang kita harus berikan ke operator. Dan juga kita bisa telusuri dengan jelas pabrik pembuatannya, bisa dipertanggungjawabkan. Yang jelas harus ada orang yang bertanggung jawab. Kalau nggak ada orang yang bertanggung jawab, yang akan tanggung jawab satu, yaitu si safety officer dan safety manager. Itu yang akan bertanggung jawab. Nah, salah satunya kejadian di Tambak Loro kemarin, jatuh dari ketinggian, orang meninggal, safety manajernya dan project manajernya itu di sidang di meja hijau, tadinya mau dibui 2 bulan tapi akhirnya cuma wajib lapor, diringankan jadi wajib lapor. Nah, ternyata hal-hal seperti ini pun di K3 itu bisa dibawa ke ranah hukum, sehingga K3 tidak lagi dianggap hal yang cuma edisional. Itu kemudian direkomendasikan memiliki personil yang kompeten dalam menyusun program manajemen APD. Ini biasanya teman-teman di safety nih. Nah, teman-teman safety ini biasanya palu gada, semua dikerjain. Oke, nah untuk membuat mudah dalam hal manajemen APD, salah satu yang bisa kita buat ini untuk memudahkan semua orang sebenarnya, kita sebagai orang K3 kita harus bikin matriks APD. Nah, biasanya kita terjebak hanya sampai ke misalnya jenis itemnya apa, APD-nya, area kerjanya apa. Misalnya untuk area warehouse dan bla bla bla, semua wajib pakai helm di sini. Semua wajib pakai helm. Kemudian untuk area loading unloading, karena mungkin bising dan lain-lain, ada wajib pakai earplug. Kalau ada debu wajib pakai respirator. Ya, jadi ini adalah matriks APD. Dari setiap area pekerjaan, APD apa yang harus digunakan atau harus disediakan. Kenapa nanti ini juga akan related ke bagaimana kita menentukan safety sign. Safety APD sign ini kita tempel di mana aja misalnya. Nah, inilah matrix APD. Ada area kerjanya, ada APD-nya. Nah, kita juga harus kasih tambahan informasi, yaitu masa pakai dari si APD tersebut. Kita harus clearkan, jangan sampai ada APD dipakai berkali-kali karena sayang, wah sayang beli lagi mahal, padahal udah hancur APD-nya tapi masih dipakai. Sehingga kita juga harus tentukan masa pakainya dari setiap APD yang ada. Dari mana kita tahu? Bisa dari kita penelitian sendiri, misalnya kita trial satu departemen, trial berapa APD kita gunakan, sebulan 2 bulan kita cek mayoritas APD yang mulai rusak atau mulai tidak berfungsi di bulan keberapa atau di hari keberapa. Itu bisa seperti itu, atau bisa dari informasi pabrikan. Biasanya tiap pabrikan punya informasi bahwa kayak helm bisa dipakai 5 tahun maksimum atau sampai 10 tahun tergantung standar yang diacu. Earplug 3 bulan, earmuff 1 tahun dan lain-lain. Jadi kita harus menentukan masa pakainya. Nah, dari sisi APD ini juga untuk apa dipakai? Untuk kita memprevent apa hazardnya? Kejatuhan benda, kebisingan. Nah, ini kan bisa kita ambil dari HIRA DC. Tuh, kemudian kita, sebagai orang K3 harus clear speknya. Helm, nih helmnya harus kayak gimana? Anti impact kah helmnya, atau anti impactnya dari atas doang kah, atau impact atas dari samping kanan kiri? Kemudian harus ada chin strapnya kah? Chin strapnya harus hanya satu doang, atau chin strap yang huruf Y? Itu banyak kegunaannya tergantung tempat area kerjanya. Kemudian setelah spesifikasinya clear, kita juga harus masukkan standar referensi. Kenapa? Karena agar clear juga. Nanti pada saat nyari, ini saya butuh spek yang kayak gini, standarnya ini. Gitu. Dan kemudian untuk menghindari kita mendapatkan produk palsu, mendapatkan barang yang sulit dipertanggungjawabkan, kita juga harus tambahkan, kita wajib ada dokumen yang disubmit. Entah itu dari suppliernya, entah itu dari pabrikannya, entah itu dari apa, tapi kita harus bilang sama teman-teman buyer bahwa ini wajib ada TDS, COO, dan COC. Sehingga kita tahu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban ketika suatu saat terjadi sesuatu. Jangan sampai nanti tanggung jawabnya nempel di orang K3 gitu kan. Karena orang K3 juga kan secara keilmuan kalau untuk detail di APD nggak terlalu detail juga, sehingga kadang kita terjebak di situ.
Nah, ini matriks APD rekomendasi. Jadi kita punya ada list APD-nya, ada tempat kerjanya, ada masa pakai, ada spesifikasi, ada standar reference, sama ada dokumen required. Sehingga semua ini memudahkan banyak orang, bukan memudahkan kita aja sebagai K3, tapi memudahkan departemen-departemen. Misalnya kan kadang kan pembelian APD ini nggak terpusat, tiap departemen mereka beli APD sendiri-sendiri, misalnya mengadakan APD sendiri-sendiri. Ketika sudah clear matriksnya, mereka clear juga pada saat akan melakukan pembelian. Nah, sehingga nanti bisa rata semuanya. Yang beda dengan misalnya departemen A pakai APD sama-sama masker kain, tapi yang satu KW, yang satu ori, misalnya kayak gitu. Nah, sehingga tidak terjadi hal seperti itu, semuanya seragam. Itu matriks APD, kemudian oke. Ya. And the company should have checked those tanks. There's been an accident! Run, get some help! Ya, itu adalah salah satu case di mana terdapat terdapat kesalahan dalam penggunaan APD. Orang itu merasa sudah aman pakai full body harness, tapi terjadi ledakan, dia terpental keluar dan tetap jatuh ke ground. Nah, kenapa? Karena ternyata mereka lupa, orang tersebut lupa untuk mengangkurkan full body harness-nya. Nah, itulah pentingnya program pelatihan. Program pelatihan penggunaan alat pelindung diri, kapan dipakai, kapan dilepas, kemudian APD apa yang dibutuhkan sesuai jenis pekerjaannya, bagaimana pasangnya, bagaimana pakainya, bagaimana ngelepas, bagaimana nyimpen. Kemudian setiap APD punya batasan-batasan, misalnya ada earplug dengan NRR 25 desibel. Ternyata kita pakai untuk di pekerjaan lebih dari itu. Nah, itu berarti kita salah menggunakan APD, tidak tepat dan tidak di tempat yang tepat. Jadi setiap APD itu punya batasan-batasannya. Kemudian kita juga wajib melakukan perawatan, pembersihan, perbaikan jika memang bisa di-repair sampai ke pemusnahan. Dan semua hal itu harus terjadwal, program pelatihan setiap bulan sekali. Kalau departemennya banyak, mungkin satu bulan 2 departemen, misalnya seperti itu, terjadwal. Ada matriksnya, matriks pelatihan APD untuk departemen A bulan ini, bulan ini, bulan ini. Matriks pelatihan APD X untuk departemen X bulan ini, seperti itu. Kemudian ada pengujian. Kemudian didokumentasikan juga, kalau bisa ada dokumentasinya. Selain dokumentasi attendance, itu ada ujian sebelum dan ujian setelah. Dan beberapa perusahaan memberikan tanda kepada orang-orang yang sudah terlatih. Kalau biasanya kasih stiker di helmnya. Kalau kita sering lihat di oil and gas atau di mining, itu helmnya banyak banget stikernya. Itu stikernya itu ada yang certified kerja ketinggian, misalnya certified ruang terbatas, ada yang certified instruktur dan lain-lain seperti itu. Nah, itu banyak cara untuk memberikan tanda apresiasi kepada orang-orang yang memang sudah terlatih dan memiliki level yang berbeda dari sisi pengetahuan dan pengalaman seperti itu. Nah, dari APD sendiri, wah ini udah ini. Dari APD sendiri, menurut Permenaker 8 2010 ini di pasal 3 itu ada di state bahwa ada pelindung kepala, mata dan muka, telinga, pernapasan, pelindung tangan, pelindung kaki. Kemudian APD selain yang di atas ada misalnya pakaian pelindung cover all, kemudian alat pelindung jatuh perorangan untuk bekerja di ketinggian, pelampung untuk yang kerja di laut misalnya, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita cuma baca di Permenaker ini, pelindung kepala kayak gimana, pelindung mata, muka kayak gimana. Ini penting buat kita semua bahwa kita tahu secara detail
mulai dari kepala sampai kaki itu kayak gimana. Contohnya ternyata pelindung kepala ini banyak macamnya. Secara umum ada dua, tiga secara umum. Pertama ada hard hat, kemudian ada bum head atau bum cap, kemudian yang ketiga ada fire helmet. Jadi ada 3 jenis pelindung kepala. Hard hat ini yang punya batok yang keras. Biasanya kalau ada potensi kejatuhan benda yang tinggi di konstruksi ini semuanya wajib pakai hard hat. Tapi di operation, di manufaktur, nggak semuanya wajib pakai hard hat. Karena mungkin sudah terkontrol kondisi lingkungannya, tapi masih ada resiko. Biasanya kalau di teman-teman otomotif, ini ada namanya bum head. Jadi topi, tapi di dalamnya ada cupnya. Untuk apa bum head ini? Untuk terantuk, bukan tertimpa. Hard hat itu untuk tertimpa, bum cap itu untuk terantuk. Kemudian ada standar lain untuk mountaineering, teman-teman yang bekerja di ketinggian. Chin strap-nya harus bentuk Y. Kemudian standarnya impact-nya beda. Tes impact-nya bukan cuma dari atas doang, tapi impact dari samping, kanan, kiri juga. Karena pada saat kita bekerja di ketinggian, kadang kita keantuk kanan, keantuk kiri, misalnya seperti itu. Kemudian kode warna. Ini banyak macamnya kode warna, tiap perusahaan beda-beda, tidak ada kode warna yang sangat baku untuk di helm. Nah, biasanya yang sudah sangat dikenal di lapangan, putih manajemen, merah untuk tim emergensi, hijau petugas K3, kuning kontraktor, biru visitor, misalnya seperti itu. Kemudian kelengkapannya juga kalau salah satu syarat dari hard hat, helm safety, itu banyak orang kalau di konstruksi kita lihat chin strap suspension dalamnya udah rusak sehingga dicopot. Akhirnya dia cuma pakai capnya doang, helm capnya doang. Akhirnya kayak prajurit zaman dulu, istilah prajurit tempur zaman dulu, capnya doang. Nah itu nggak boleh. Ternyata chin strap ini bagian integrasi terhadap suspension yang ada di dalam ini. Kalau kita lihat di di gambar yang di sini. Nah, ini yang nomor 3, 4 sama nomor 2 suspension yang di dalamnya itu bagian yang terintegrasi pada saat melakukan pengujian impact test terhadap si hard head-nya. Karena suspension ini juga berfungsi sebagai mengabsorb energi pada saat dia tertimpa, mengabsorb energi sehingga lehernya yang dilindungi itu lehernya bukan kepalanya juga. Suspension ini untuk melindungi leher kita sehingga kalau kita ketiban itu nggak lehernya krek gitu, orang bisa meninggal langsung karena di sini kan banyak syaraf. Kemudian tipenya banyak juga. Kalau untuk kepala ada dari benturan tertimpa vertikal, tipe 2 itu benturan tertimpa vertikal ataupun horizontal. Kemudian untuk teman-teman yang bekerja di electrical, ada potensi electrical maka harus pakai kelas G. Kemudian ada untuk kelas E kalau electricalnya tinggi, misalnya tegangan tinggi, kita pakai kelas E. Teman-teman di PLN, teman-teman yang berhubungan dengan panel, ada potensi arc flash atau ada potensi semburan loncatan listrik, maka helm yang harus digunakan yang kelas E. Itu. Kemudian ada kelas C, banyak tipenya. Nah, yang umum itu adalah tipe 1, kelas G dan C. Nah, untuk spesifik di teman-teman electrical itu tipe 1 kelas E. Itu hard hat. Nah, kemudian ternyata ada juga fire helmet. Fire helmet juga ternyata secara standar, baik itu dari Eropa ataupun NFPA Amerika, itu ada 2 jenis. Pertama yang full melindungi kepala seperti yang gambar sebelah kiri, sama yang gambar sebelah kanan yang warna kuning. Nah, itu untuk rescue dan wildland. Nah, jadi untuk yang kebakaran hutan, untuk tim rescue yang ketinggian atau tim rescue yang outdoor itu menggunakan yang warna kuning, 2 warna kuning di samping. Standarnya kalau yang nganut ke IN ada 16471 dan 16473. Kalau yang nganutnya ke Amerika ada NFPA 1951. Tapi kalau untuk yang struktural di dalam bangunan, maka helmnya nggak bisa pakai yang warna kuning di kanan, tapi wajib yang menggunakan warna merah dan warna hijau di kiri, karena melindungi semua bagian, mulai dari muka, leher, karena kita kalau di building pada saat masuk itu paparan panasnya luar biasa, apalagi kalau kita ketemu tersambar api misalnya.
Jadi beda juga ternyata dibedakan antara untuk yang di building structure dengan yang untuk di outdoor atau di rescue. Nah, standarnya pun berbeda-beda. Kemudian pelindung mata misalnya dan wajah. Wajah ini ada 3 jenis pada umumnya. Pertama ada Google, ada spectacles atau kacamata safety yang banyak orang tahu, namanya spectacles. Kemudian ada face shield. Face shield itu melindungi seluruh mukanya. Untuk Google ada yang ada ventilasinya, ada yang chemical resistant, kemudian ada yang materialnya rigid, ada yang terang, ada yang gelap, ada yang metalik. Semuanya itu fungsinya berbeda-beda. Contohnya misalnya kalau hanya untuk di dalam ruangan, kacanya cukup yang clear. Tapi kalau untuk di luar ruangan karena ada sinar UV dan infrared, misalnya kacanya yang gelap atau yang metalik misalnya kacanya. Kemudian tipe lensanya pun berbeda-beda, ada yang clear, gray, indoor outdoor, mirror, ada yang yellow. Kalau misalnya kacanya warnanya kuning, itu untuk pekerjaan malam atau pekerjaan di ruangan gelap. Kenapa? Karena kaca warna kuning itu meningkatkan kontras sehingga kita cukup clear ngelihatnya. Kemudian ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Yang warna hijau ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang suka ngelas. Standarnya pun banyak, ada IN yang ke Eropa, ada ANSI yang ke Amerika. Kemudian untuk yang spesifik untuk welding, ini warnanya hijau rata-rata. Kenapa? Karena dia untuk memfilter sinar yang dihasilkan dari pengelasan. Dan ternyata shadingnya beda-beda. Biasanya misalnya kalau kita ngelasnya apa nih? Ngelasnya metal arc welding atau pakai asetilin atau ngelasnya pakai yang lain-lain, itu nanti ada rekomendasinya. Di OSHA ini ada rekomendasinya, maka kita harus cari kacamata yang punya tingkat kegelapan berapa. Untuk yang welding ini ada beberapa tingkat kegelapan, mulai dari 3 sampai yang paling tinggi tingkat kegelapannya 14. Itu untuk melindungi apa? Melindungi mata dari sinar las, dan tingkat kegelapan tuh beda-beda gitu kan, bukan karena wah ini keren nih, gelap banget nih, kelihatan keren kayak tukang pijat misalnya. Oh enggak gitu kan. Tapi untuk di tempat kerja tingkat kegelapan itu ada standarnya sesuai dengan jenis pekerjaannya. Pelindung telinga misalnya ada earplug, kemudian ada earmuff. Earmuff pun ada yang nempel ke helm, ada yang nggak nempel ke helm. Jenisnya banyak. Tapi yang kita bisa pahami standarnya ada 2, ANSI dan IN yang umum. SNI kita belum ada dan banyak orang yang terkecoh dengan ANSI dan IN. ANSI itu menggunakan NRR, namanya Noise Reduction Rating. Kalau kita menggunakan IN, itu namanya SNR, Single Number Rating. Biasanya SNR itu selalu 2 atau NRR plus 2 atau 3. Banyak kita terkecoh dengan, wah ini SNR-nya misalnya 35 desibel. Gitu kan. Wah kalau yang NRR cuma 32 desibel. Wah saya pakai yang SNR aja lah yang lebih tinggi. Itu enggak kayak gitu cara membandingkannya karena beda standarnya. Yang satu pakai OSHA, yang satu pakai IN. Nah itu beda. Jadi jangan sampai terkecoh ngelihat bahwa SNR selalu lebih besar sehingga kita pakai SNR. Tapi sekali lagi tergantung mitigasi di lapangan. Wah ini kita pengukuran tingkat kebisingannya berapa nih, berapa desibel, kemudian kalkulasi, oh ini cukup pakai yang NRR sekian, misalnya kayak gitu. Itu earplug, earmuff, pelindung telinga. Kemudian kita masuk ke yang namanya pelindung pernafasan. Pelindung pernafasan tuh banyak juga ternyata. Mulai dari secara umum ada namanya negative pressure dan satu lagi positive pressure. Apa bedanya negative pressure dan positive pressure misalnya? Negative pressure itu volume hirupnya tergantung dari kekuatan nafas kita, kapasitas paru-paru kita. Nah, jadi itu namanya negative pressure. Kalau kita kapasitas parunya kecil, narik nafasnya jadi lebih cepat sama teman-teman yang kapasitasnya parunya gede. Misalnya kalau kapasitas paru kita udah kecil karena behavior dan lain-lain, kita kalau pakai masker negative pressure kadang suka terengah-engah, agak cepat nafasnya. Tapi kalau teman-teman yang kapasitas parunya normal, biasa aja nafasnya. Jadi sangat tergantung. Oleh karena itu, orang asma dilarang menggunakan
respirator dengan negatif pressure. Itu pesan yang untuk negatif pressure, orang asma dilarang menggunakan respirator negatif pressure. Tapi kalau orang asma tetap bekerja di area yang banyak bahaya, itu maka dia harus menggunakan yang positive pressure. Positive pressure ada 2 jenis. Ada powered air purifying respirator. Jadi powered air purifying respirator ini dia ada motornya. Motornya itu menghirup udara di lingkungan sekitar. Udara yang di lingkungan sekitar dihirup, difilter, di dalamnya ada filter, kemudian disalurkan ke area wajah kita. Sehingga kita kayak nafas biasa, kayak kita nggak pakai masker. Kayak nafas biasa, karena udaranya datang sendiri. Kalau yang negatif pressure, kita harus narik udaranya. Kalau kapasitas paru kita kemudian filtrasinya tinggi, misalnya N100, FFP3 misalnya, wah itu semakin harus narik nafas lebih kencang kita ya. Nah, kemudian untuk yang positive pressure, PAPR ini digunakan dalam kondisi oksigen di udara sekitar normal. Kalau kondisi oksigennya kurang, maka PAPR dilarang digunakan. Harus pakai apa dong? Harus pakai yang namanya supply air misalnya. Supply air di sini bisa pakai tabung, dipasang ke selang hose, masuk ke respirator. Disuplai udaranya, entah itu dari tabung udara ataupun dari jalur pipa udara yang ada di pabrik masing-masing. Yang jelas harus selalu ada filtrasinya terhadap udara tersebut. Yang lain ada namanya self-contained breathing apparatus atau dikenal SCBA. Nah, ini untuk emergensi, untuk Itu teman-teman apaan? Kamu training apa? Safety hub ya? firefighter. Nah, ini ada assign protection factor. Kalau kita pakai masker air purifying yang half face atau full face, 10-50 ini tuh 10 kali ambang batas, 50 kali ambang batas. Kalau ternyata kita ngukur udaranya misalnya 50 kali ambang batas, atau sekitar 20-25 kali ambang batas, maka kita nggak bisa pakai yang half face. Kita harus pakai yang full face, seperti itu. Supply air tinggi banget, 1000 kali ambang batas. Nah, kemudian ada respirator debu. Respirator debu yang sangat dikenal ada 2 standar. Sekarang udah rame standarnya. Dulu 2 standar, ada NIOS, ada Eropa. NIOS itu yang kita kenal N95, ada R95, ada P95, 99 sampai 100. 95 ini adalah angka filtrasi. Jadi N95 artinya 95% udara difilter oleh filternya, 5% lolos pada saat pengujian. Maka itu dikatakan 95%. Kalau Eropa IN itu kalau mau cari yang sama kayak N95 yang mana? Berarti ke FFP2. 94% filter efisiensi. Seperti itu. Kemudian saat ini udah rame gara-gara COVID. Dulu itu banting tulang itu untuk edukasi tentang respirator. Sekarang nggak perlu edukasi, orang udah nyari sendiri. Kita sekarang udah rame lagi, bukan cuma N95 atau FFP doang, tapi kita ada KN95 dari standar Cina, kemudian ada P2 kalau yang pakai Australia New Zealand, ada yang Korean First Class kalau yang pakai Camol, kemudian ada yang DS1, DS2 kalau yang pakai Jepang. Mas Asep 10 menit lagi ya. Oke. Wah, udah nggak kerasa ya. Ya, secara jangan terjebak dengan kode-kode ini. Secara pengujian itu sebenarnya hanya tergantung secara pengujian itu mirip semuanya. Secara pengujian bedanya itu kan SNI kayak SNI lah, itu standar dari masing-masing negara. Tapi secara pengujian itu mirip semuanya. Jadi jangan sampai ada yang ilfil, wah lu pakai KN95 lu nggak bener tuh, harusnya N95. Wah lu pakai FFP2 nggak bener tuh. Enggak, semuanya benar. Nggak ada yang nggak benar. Nah, tinggal kita cari filtrasi yang kita butuhkan berapa persen. Nah, dari mana kita tahu filtrasi yang kita butuhkan berapa persen? Ya dari hasil asesmen di lapangan. Wah, di sini tingkat debunya sekian ambang batas, sekian kali ambang batas, maka wajib pakai yang mana, seperti itu.
Tuh, kalau yang cartridge untuk bahan kimia ini ada codingnya juga. Yang paling dikenal itu NIOSH dan IN. Kalau NIOSH ini ada coding warna. Kalau misalnya kita organic vapor itu kayak benzen, toluene, silen, itu kita lihat cartridge-nya ada warna hitamnya. Kalau yang untuk di area acid ada warna putih. Kalau ternyata ada acid sama organic vapor, kita harus cari yang cartridge yang ada warna kuningnya. Seperti itu. Ini coding nanti bisa dibaca, kita share nanti ininya. Kemudian alat pelindung tubuh sama seperti alat pelindung yang lainnya, ada spesifikasinya. Ada yang untuk high visibility kalau di area gelap mining bekerja malam, ada yang untuk fire clothes, ada yang aluminized fire clothes misalnya. Kemudian ada disposable coverall untuk orang-orang teman-teman yang berhubungan dengan chemical ataupun bahan material medis misalnya. Itu pakai yang disposable. Disposable itu sekali pakai buang, sekali pakai buang. Standarnya pun ada macam, ternyata ada yang hanya untuk kategori cuma kena splash, ada yang kena jet, ada yang untuk kena debu, ada yang sampai nggak masuk debu misalnya kayak gitu, ada yang untuk anti statik dan lain-lain. Nah ini coding-codingnya ada. Nah kita harus paham sebagai orang ketiga coding-coding ini. Sarung tangan pun sama. Sarung tangan ada yang untuk terbuat dari kulit, ada yang metal mesh, ada yang dari fabric golf, ada yang dari untuk chemical liquid resistant, ada yang dari rubber. Sekarang ada salah satu pabrikan itu punya teknologi ramah lingkungan, mereka membuat gloves atau sarung tangan dari material bambu. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, ternyata ada codingnya juga nih di sini. Kalau yang paling gampang itu kalau standar di K3 memang dari IN, karena IN itu cukup clear. Contohnya nih yang paling atas, codingnya IN 388, ini ada coding 0 sampai 4, 0 sampai 5, 0 sampai 4, 0 sampai 5. Jadi kadang kita punya sarung tangan IN 388, terus di bawahnya itu ada coding. Misalnya 2, 3, 1, 4. Nah, ini apa artinya 2314? Nah, 2314 ini nge-refernya ke sini. Sini. Angka 2 di awal berarti abrasion resistannya level 2. Angka 3 berarti cut resistant level 3. Kemudian angka 1 tear resistant sobek nomor level 1, gampang sobek. Nggak terlalu resistant sobek. Kemudian penetrationnya 4. Berarti ini nggak kena penetrasi cairan atau chemical, tinggi 4. Semakin tinggi angkanya, semakin besar resistansinya. Jadi itu cara membaca kode di bawah. Kalau di sarung tangan kita suka ada kode. Kodenya 2, 3, 4 angka, itu kodenya cara bacanya di sini. Oke, kemudian sepatu sekarang sudah ada SNI-nya. Ada SNI, ada yang dari IN, ada yang ANSI. Teknologinya bawahnya harus kuat, kemudian harus ada tukepnya. Nah, tukepnya sekarang sudah banyak teknologinya, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang besi, ada yang bla 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 macam lah, ada yang pakai composite. Kalau saya pakai safety shoes yang composite. Kenapa? Karena saya sering traveling pakai pesawat. Kalau yang pakai tukepnya besi, tiap masuk X-ray di bandara itu harus copot sepatu. Tapi kalau pakai yang composite, masuk X-ray bandara lewat-lewat aja, nggak perlu copot sepatu. Nah itu teknologi banyak muncul. Semakin tinggi teknologi yang dipakai, maka secara konsekuensi semakin budget yang diperlukan besar juga. Tuh. Nah, kemudian untuk bekerja di ketinggian ada ABC fall protection, ada angkur, body support, dan konektor. Ini peralatannya segambreng seperti ini. Kalau kita bahas fall protection, ini bisa 1 harian. Kita bahas respirator juga sama, bisa 1 harian. Bahas earplug dan bahas yang lain, bisa 1 harian. Nah, untuk hari ini, minimal teman-teman mendapat gambaran umumnya, mulai dari SOP manajemen APD yang harus kita tahu kayak gimana, kemudian produk APD-nya kayak gimana, cara pemilihan, kemudian misalnya ini cara pembersihan, ini ada video cara pembersihan.
Oke, ada beberapa pertanyaan udah masuk, nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian fit testing, kesesuaian, ada yang menggunakan alat, ada yang hanya menggunakan metode kita pakai, kita sesuaikan. Contohnya body harness pakai, sesuaikan, ada tips dan triknya. Kemudian respirator, ada yang dengan kualitatif seperti gambar yang di atas. Ini ini kualitatif tesnya, yang di bawah ini kuantitatif tesnya. Nah, ini tergantung situasi dan kondisi di tempat kerja. Fitting itu sangat penting dan kesesuaian terhadap operator. Today we're going to be talking about PPE inspection Nah, and yang maintenance. selanjutnya inspeksi dan maintenance Personal penting juga. protective equipment Nah, is the kita last biasanya line of punya defense checklist. against injury on the job site. If your PPE is worn out or damaged, it cannot adequately protect you. It is imperative to inspect PPE before each use. PPE is not meant to last forever, as each piece has a finite life expectancy. Inspection before use takes a matter of seconds. Here are some things to look out for. For hard hats, look for cracked, torn, frayed, or otherwise deteriorated suspension systems, brims or shells. Replace your hard hat if it has been damaged or become brittle, or past its expiration date. Many hard hat manufacturers suggest that hard hats be replaced at least every 5 years on average, and that the suspension be replaced every year. Check the manufacturer's replacement instructions for more direction. For safety glasses, examine the lenses for chips, scratches, and scrapes. These can not only impair your vision, but weaken the lenses. For safety boots, inspect your boots for cracks, cuts, holes, worn tread, and signs of separation. You can sometimes tell if a steel-toed boot has sustained an impact because the cap won't bounce back fully. For safety gloves, assess your gloves for holes and tears. Ensure that the fit is correct and that they have not stretched unacceptably. Look for worn palms that could affect your ability to grip properly. Clean your PPE regularly, according to the manufacturer's recommendations, as this can assist with longevity and will also make any damage easier to spot. Remove any worn or potentially damaged PPE from service until a competent person can certify the equipment for use. This review of specific PPE items is not exhaustive. Each individual site visit could require items such as gas detectors, FR-rated coveralls, fall arrest, to name but a few. Calibration and inspection of these items is also required. In short, take a time out and prepare for your site visit with a heightened level of awareness to ensure you arrive home safe. Oke, jadi inspeksi itu penting. Semua APD kita harus lakukan inspeksi. Ada checklistnya. Checklistnya bisa berbentuk hard copy. Ada sekarang udah mulai zaman digital. Ada beberapa perusahaan yang melakukan terobosan membuat checklist inspeksi online misalnya, sehingga nggak perlu lagi pakai paper atau artinya paperless. Jadi semua orang punya handphone, ketika melakukan inspeksi tinggal difoto, checklist foto, enter, kemudian langsung tersubmit berubah jadi PDF, kesubmit ke supervisornya. Jadi inspeksi ini penting, ada checklistnya. Caranya banyak, yang intinya kita harus punya SOP untuk inspeksi setiap jenis APD yang kita punya. Kemudian pemusnahan juga, hati-hati, ada beberapa yang misalnya berhubungan dengan bahan berbahaya, beracun, maka pemusnahannya sesuai dengan aturan pemusnahan bahan berbahaya beracun. Kalau yang lainnya mungkin agar tidak digunakan disalahgunakan, biasanya kayak contohnya safety shoes pada saat pemusnahan itu dihancurkan, dipotong lah, digunting lah, atau apa, misalnya seperti itu. Nah, pembinaan seperti yang saya sampaikan di awal, pembinaan ini tidak hanya kepada orang yang nanti pakai APD atau kita sebagai orang ketiga, tapi juga kepada sisi pembinaan perusahaan, dari sisi bagian-bagian departemen lain, dari gudang, operation, production, dan lain-lain. Semua departemen harus terbina tentang APD ini, sehingga semuanya jadi satu suara. Kemudian penyusunan prosedur, penyusunan program manajemen APD, dan tata laksananya, hingga yang lain-lain itu juga penting dalam hal pembinaan. Jadi ada SOP untuk pembinaan hal ini.
Nah, jadi itu panjang sekali ternyata. Saya lebihan 12 menit. Secara rangkuman, jadi PPM manajemen itu APD-nya harus disetujui, referensinya jelas, kemudian di mana harus dipakai juga clear, itu bisa kita cover dan rangkum di matriks APD. Kemudian siapa yang wajib pakai, siapa di tempat baik itu umum ataupun pengguna khusus, misalnya kayak yang masuk ruang terbatas, bekerja di ketinggian dan lain-lain. Kemudian bagaimana proses pengadaan dan pengeluaran APD-nya juga ternyata ada alurnya sehingga semuanya terkontrol. Program pelatihan kita harus ada, program perawatan perbaikan, program prosedur penggantian dan pemusnahan. Kemudian harus ada yang tanggung jawab, harus ada orang yang berkompeten terlatih untuk melakukan perawatan perbaikan. Kemudian program pemasangan rambu-rambu, APD, kemudian supervisi dan lain-lain. Dokumennya tertata rapi, tapi ingat jangan terjebak di dokumentasi, tapi kita harus bisa mengimplementasikan apa yang kita dokumentasikan. Itu aja dari saya kembalikan ke Mbak Bucu. Baik, saya berikan applause secara online dulu, Mas Asep. Luar biasa, ini daging semua gitu ya materinya. Apa ini banyak nih di kolom chat nanyain materinya bisa di-share nggak? Bisa dong ya, Mas Asep ya. Bisa dong. Jadi nanti kita akan share materi dan juga video recordingnya supaya bisa dilihat-lihat lagi nantinya. Dan jangan khawatir ya, Mas Asep, karena ini bukan akhir dari kelas online kita, kan ini baru basic konsep ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih advance lagi gitu ya terkait APD. Mungkin per item kali Mas Asep ya sebagai seorang ahli bidangnya gitu. Jadi don't worry guys, tetap stay tune bersama Belajar HEC dan juga Halo APD Indonesia. Oke, ini sudah banyak sekali yang bertanya ya. Kita usahakan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini aku bantu pilih pertanyaannya Mas Asep ya. Boleh. Screening karena pertanyaannya banyak banget nih aku udah kumpulin gitu ya. Pertanyaan paling banyak ditanyain nih yang kurang lebih sama ya, mewakili beberapa ini. Nah ini, izin pertama bertanya Pak, nih katanya. Di tempat kami APD diberikan sesuai lifetime Pak, namun tidak jarang APD sudah rusak dan hilang sebelum waktu pengambilan APD kembali. Apakah dibenarkan untuk diberikan sanksi dengan memberikan pembayaran untuk APD kepada karyawan dengan nominal disesuaikan dengan waktu pengambilan kembali? Gitu. Nah, pertanyaan yang sama disampaikan juga oleh Pak siapa tadi ya? Nih. Apakah Pak Suhendriono ya, apakah dibenarkan jika pekerja safety sus-nya hilang, kemudian perusahaan mengganti APD baru tetapi memotong gajinya gitu. Intinya nih gini, udah disiapin nih APD gitu ya sesuai lifetime-nya, tapi ada yang rusak, ada yang hilang tuh gimana Mas Asep? Apakah dibenarkan gitu memotong gaji karyawan? Ya, meskipun di aturan APD itu wajib diberikan secara cuma-cuma, tetapi itu kan aturan tersebut harus didefinisikan kembali ke aturan perusahaan. Nah, kalau memang kerusakannya itu terjadi gara-gara pemakaian pada saat bekerja, berarti kan kita bisa evaluasi, oh ternyata di area-area tertentu pemakaian lifetime-nya nggak sesuai seperti apa yang sudah kita terapkan. Sehingga kalau kasusnya gara-gara pemakaian rusak gara-gara pemakaian, itu kita ganti saja secara cuma-cuma. Itu kita nggak berhak untuk nagih. Kenapa? Karena memang itu dipakai sama dia, gitu kan. Tapi kalau ternyata gara-gara pemakaian dan gara-garanya nggak dirawat, tapi sudah ada SOP perawatannya, kemudian ternyata di logbook perawatannya dia nggak pernah isi logbook perawatan, maka itu kan ada aspek keteledoran, aspek aspek keteledoran di situ atau kelalaian. Maka ketika masuk ke dalam aspek kelalaian ataupun hilang yang tadi, itu kita bisa tentukan punishment-nya. Punishment-nya tergantung dari sisi perusahaan seperti apa, apakah disuruh ganti atau lain-lain, itu nanti diserahkan kepada perusahaan. Jadi kita harus membedakan kerusakan gara-gara pemakaian dan penggunaan sesuai prosedur dengan kehilangan dan kerusakan gara-gara kelalaian.
Nah, dimanapun ketika gara-gara lalai, maka aturan yang ada itu langsung void. Kenapa? Karena dia lalai, sehingga ada punishment, dan itu wajar. Itu Mbak Pucu. Oke, terima kasih. Jadi tidak boleh serta-merta langsung minta ganti atau dipotong gaji gitu ya. Perlu di cross check lagi. Historinya kenapa rusak, kenapa udah nggak layak pakai gitu ya Mas ya. Ya. Oke. Ini pertanyaan menarik lainnya lagi nih. Dari Ronald namanya. Izin bertanya, ini saya ada proyek dan pemakaian full body harness untuk pekerja diminta sertifikat dari manufacturer-nya maksimal harus 2 tahun dari sekarang gitu ya, dari si pemberi kerja. Sedangkan saya beli sudah 4 tahun yang lalu nih, tapi barangnya masih baru Mas, masih bagus gitu. Belum pernah dipakai ya mungkin ya. Itu masih bisa pertanyaannya masih diperbolehkan nggak gitu, dipakai gitu. Walaupun sudah 4 tahun lalu nggak pernah dibuka gitu ya, masih gres gitu. Itu bagaimana ya? Yang pertama diperbolehkan apa dulu gitu. Kalaupun diperbolehkan, bagaimana meyakinkan ke HSE officer pemberi kerja ya gitu. Ya. Terus sertifikat manufaktur kok kopian semua ya di kardus, nggak ada nomor masing-masing body harness-nya. Contoh, nggak usah sebut merek ya. Gitu. Gimana tuh Mas? Boleh nggak tuh? Oke. Ya, jadi sekali lagi kan ada tata laksana perawatan APD. Kalau APD itu kan kita tadi sudah tentukan lifetime-nya. Full body harness itu kalau kita merunut ke lifetime pabrikannya, ada beberapa pabrikan dia men-state bahwa full body harness itu lifetime atau expired date-nya 10 tahun. Nah, ketika expired date-nya 10 tahun, itu kita tinggal tunjukkan saja statement-nya dari si pabrikan. Dan juga kita tunjukkan juga logbook perawatannya kita. Logbook perawatannya kita bahwa ini setiap 3 bulan, setiap 6 bulan itu emang dirawat dan emang masih di bawah expired date, kemudian masih layak pakai setelah kita inspeksi menggunakan checklist inspeksi, maka itu sudah cukup kuat untuk menyatakan ke tim safety officer bahwa ini masih layak pakai. Nah, ini yang masalahnya tim safety officer-nya harus ikut webinarnya Mbak Bucu. Mantap. Iya, jadi kadang kita suka berbeda pendapat ya, karena tadi berbeda pemahaman dan informasi yang diperoleh. Jadi penting sekali nih banyak-banyak belajar dari ahlinya ya, biar nggak ngotot-ngototan di lapangan ya Mas ya. Kan malu ya. Gitu. Iya, kita ngotot-ngototan sama-sama nggak tahu kan pusing. Iya benar, nggak ketemu jalan keluar ya. Iya. Makanya ini mantap banget nih Mas Asep. Terus pertanyaan lainnya nih ya, wait a minute. Oke. Dari Kristi. Selamat siang, saya Kristi dari IK K3 FKM Undi. Adik kelasmu nih Mas. Oh iya. Oh ya, kebetulan di tempat saya bekerja menggunakan respirator kategori organic vapor. Apabila kondisi cartridge filter masih belum rusak, ideal untuk penggantian cartridge filter per berapa kali penggunaan ya? Atau adakah batasan-batasan tertentu penggunaan cartridge tersebut mengingat diregulasi berdasarkan asesmen internal? Ya. Ya, untuk cartridge respiratory itu kan isinya itu arang ya, butiran-butiran arang, butiran-butiran arang yang mana arang ini kita aktifasikan, karbon ini kita aktifasi sehingga karbon ini bisa memfilter zat-zat chemical sesuai peruntukannya. Kalau kita aktifasi dengan organic vapor, maka si arang ini yang di dalam ini itu bisa menyerap si sorry ada yang saya mute dulu. Oke. Nah, arang ini akan menyerap. Nah, arang ini punya kapasitasnya. Per cartridge itu tiap brand beda-beda. Rata-rata kalau 2 cartridge total 100 cc ininya arangnya. Nah, tandanya arang ini akan chemical nempel ke arang. Ketika semua butiran arangnya sudah ketempel chemical permukaannya, maka tidak ada tempat lagi chemical untuk nempel. Nah, ketika tidak ada tempat chemicalnya nempel, maka akan masuk lewat dan kita akan mencium bau chemical atau bau dari lingkungan sekitar. Nah, salah satu indikator
cartridge harus diganti adalah ketika kita sudah mencium bau yang ada di tempat kerja kita. Artinya si cartridge-nya sudah jenuh, sudah tidak lagi bisa memfilter. Itu indikator kualitatifnya. Itu indikator kualitatif. Ada juga beberapa teknologi dari cartridge sudah ditanamkan ada indikator lifetime-nya. Ketika muncul garis 2, ini udah kayak lagi hamil ya. Ketika muncul garis 2, nah itu lifetime-nya sudah habis sehingga harus diganti. Itu seperti itu sih kalau untuk cartridge. Jadi itu harus di statement di prosedur kita bahwa ketika mulai muncul bau meskipun di bawah lifetime yang sudah ditentukan, maka itu cartridge harus diganti. Sehingga tahun depannya kita bisa evaluasi seberapa banyak persen orang-orang yang pakai cartridge itu minta ganti sebelum waktunya. Kalau ternyata yang minta ganti sebelum waktunya 70%, maka di tahun depan kita harus rubah lifetime dari si cartridge tersebut. Yang awalnya mungkin 3 bulan, ternyata mayoritas 2 bulan udah ganti. Maka kita ubah di SOP menjadi 2 bulan. Itulah fungsi dari evaluasi. Nah, itu cycle management di semua aspek, mulai dari planning, PDCA lah. Itu sih Mbak Kristi. Jadi ketika sudah tercium atau kita bisa menggunakan cartridge dengan teknologi lifetime indicator. Mantap Mas Asep, terima kasih. Ini ada pertanyaan Pak Setiadi, apakah ada lanjutan dari webinar hari ini? Ada dong guys, Mas Asep, pokoknya kita tahu dong. Ini barat kata dia baru mengasih permukaan doang nih ya, nanggung, nanti kita menyelam lebih dalam. Oke, tenang, jadi pantau terus aja ya Instagram Belajar PSE ada. Halo APD Indonesia, pasti ada ya, rugi nih, mumpung gratis guys. Oke, ini pertanyaan menarik lainnya Mas. Dari Kotimah Ratna. Halo Kak Bucu dan Mas Asep, untuk APD yang sudah tidak layak pakai, tadi kan dapat dimusnahkan. Apa juga dapat disalurkan ke perusahaan limbah juga ya? Apa kita dapat mengembalikan ke perusahaan distributor APD terkait apabila ada APD yang sudah tidak layak pakai tersebut? Itu gimana tuh Mas? Ya, jadi ada 2 jenis. Ini seperti kita pemusnahan limbah lainnya. Ketika limbahnya bukan limbah B3, maka kita menggunakan prosedur limbah non B3 pemusnahannya atau pembuangannya. Kalau itu APD tersebut terkontaminasi B3, maka pemusnahannya bisa ke perusahaan limbah B3. Itu sih, dan rata-rata harusnya setiap perusahaan limbah atau perusahaan pemusnah itu juga bisa menerima pemusnahan alat pelindung diri. Oke, baik Mas, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya lagi. Hai Pak Adi dari Pak Robertus, mohon masukan bagaimana mensiasati provide APD dalam masa pandemi ini, terutama di manufaktur. Ini ya, pertanyaan apa ya nih? Bentar. Mana dia, Pak Robert? Ini kebetulan ke personal message, Mas. Oh, ke personal message. Iya, mungkin mensiasati menyediakan APD dalam masa pandemi ini gitu ya. Mungkin gini kali ya Mas. Ini gara-gara pandemi, jadi nambahin jenis APD yang diperlukan gitu ya untuk memproteksi penularan dari COVID-19 sendiri. Kira-kira apa sih Mas yang perlu di-provide? Ya, kalau di masa pandemi ini kan alat pelindung diri di masa pandemi ini sekarang lagi rame respirator. Nah, setiap perusahaan sekarang sudah mulai berbondong-bondong membuat aturan protokol kesehatan. Salah satu APD, yang satu-satunya APD untuk di protokol kesehatan itu adalah respirator. Nah, sekarang sudah banyak nih, ada KN95, ada N95, kemudian ada FFP2, FFP1, ada yang dari Camol, First Class, dan lain-lain. Ini sudah berbondong-bondong masuk juga produknya tersebar di Indonesia. Nah, untuk masalah pengadaannya, pastiin aja bahwa apa yang kita adakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang selalu saya sampaikan pada saat di materi, bahwa semua APD yang kita adakan itu wajib bisa dipertanggungjawabkan.
gitu. Khususnya untuk kalau di dunia industri ya, di manufaktur gitu kan. Karena kita beda lagi kalau di dunia informal kayak saya aja itu kan, saya mau karena saya terpaksa, nah bukan terpaksa ya, beli N95 kayak gitu atau misalnya masker. Nah, kalau masker selama pandemi ini kita juga harus ikutin protokolnya dari WHO misalnya. Apakah perlu yang fit banget atau enggak? Karena tergantung dari proses penularan penyakitnya. Karena saat ini sampai sekarang saya masih mendapat informasinya droplet, maka fitting yang dari bagian hidung samping kanan kiri ini tidak terlalu signifikan, tapi untuk precaution selalu pakai masker yang fit di wajah. Ini pertanyaannya agak sulit soalnya ini. Saya kenal Pak Robert ini kayaknya. Oh gitu. Oke, ini kita jawab pertanyaan terakhir. Mungkin kebetulan di pertanyaannya di seputar migas ya, Mas. Aku mau coba bantu jawab nih ya. Iya, iya. Oke, ini banyak yang tanya terkait FRC juga nih ya. Pertanyaan dari Pak Jesar. Pagi Pak Setiadi dan Mbak Bucu, saya ingin bertanya apakah FRC yang digunakan di industri migas itu memiliki jenis bahan yang berbeda-beda. Soalnya saya pernah bekerja di migas, antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya memiliki bahan FRC yang berbeda-beda, padahal yang dikerjakan sama aja. Jadi bagaimana ya penjelasannya? Nah, kebetulan banget nih kan aku di background-nya migas. Dan waktu itu aku ngurusin nih pengadaan FRC untuk di Pertamina Hulu Rokan. Memang yang kita provide itu ada 2 jenis FRC ya. Jadi FRC itu kan fire retardant coating atau flame retardant coating, ya macam-macam ya sebutannya. Yeah. Coverall kita lah yang kalau kita kerja di lapangan ya. Nah, itu ada 2 jenis yang kita pesan, kategorinya HRC1 dan HRC2. HRC itu hazard risk kategori. Jadi kalau untuk yang general tidak bekerja dengan listrik gitu ya, yang arc ratingnya harus butuh gede gitu ya, itu pakai HRC1 gitu. Tapi kalau untuk teman-teman elektrikal itu coverallnya beda gitu. Itu mereka harus masuk kategori yang HRC2 karena dari segi arc ratingnya lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kebutuhan sih, tapi in general harusnya ketika pekerjaannya di luar elektrikal gitu ya, yang dari arc ratingnya sendiri lebih rendah, itu bisa pakai yang jenis HRC1. Itu sih. Kalau dari segi warna, terus tambahan ada ininya ya, yang visible ininya ya, yang kayak suka mantul-mantul kalau di cahaya gitu ya. Nah, reflektif. By design aja sih, beda-beda. Iya. Ya, gitu. jadi ya setuju sama Mbak Bucu. Sebenarnya apa yang disampaikan Mbak Bucu itu semuanya berawal dari mana? Semuanya berawal dari matriks APD. Tadi ada yang untuk general, ada yang untuk non general, ada untuk kebutuhan khusus. Itu semuanya ditentukan tergantung dari jenis pekerjaannya di lapangan. Kalau ternyata orang-orangnya kerja malam semua, itu mau nggak mau harus ada reflektifnya, gitu kan. Kemudian harus kontras warnanya, misalnya hijau terang, orange terang, seperti itu. Nah, itu semua akan perbedaan itu sebenarnya nggak ada isu perbedaan tersebut selama pada intinya sama atau pada prinsipnya sama, matriksnya jelas, itu nggak ada masalah sih Pak. Iya, semua berawal dari tadi ya Mas, matriksnya ya. Ya. Oke, ini karena waktu terbatas sekarang untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada kita compile dulu kali ya, nanti kita bantu jawab dan kita bisa post kali ya di Instagram gitu ya, atau nanti Telegram bisa tanya juga langsung ke kita gitu ya. Ada yang minta Telegram boleh, nanti kita usahakan. Sekarang nih biar dapat hadiah nih ya, kita kasih pertanyaan nih Mas Asep ya. Oke. Oke, buat yang siap menjawab nih ya, yang pertama silakan bisa acungkan tangannya, raise hand. Ini pada bisa raise hand semua kan di Zoom. Pertanyaan super simple nih. Di hierarki pengendalian bahaya, APD itu pilihan nomor berapa? Silakan angkat tangan ini. Oh. Oke guys, kita pilih siapa nih? Mas pilih lah Mas.
Kok ini saya nggak lihat yang ngacung duluan siapa tadi. Ini ramai banget. Oke, Oh. Random aja Mas, random. Random. Coba Mas Evans. Oke, emang saya yang pertama tadi kayaknya. Kenapa? Jawabannya yang Iya. pertama masih kurang tepat. Belum. Dia statement bahwa emang saya yang pertama. Bukan Oh, jawab emang itu. saya pertama. Oh, kirain jawabannya itu. Oh ya, oke. Silahkan Mas Evan. Jawabannya apa nih ya? Pelan-pelan. Jangan dijawab dulu. Ini saya ulangin pertanyaannya. Di hierarki pengendalian bahaya, APD itu opsi nomor berapa ya? Terakhir. Hah? Terakhir. Terakhir. Pokoknya terakhir ya. Oke. Nomor berapa ya terakhir ya? Mas Ya, Evan suaranya kok dia setelah- nggak kedengeran ya? Setelah eliminasi substitusi engineering control administrasi terakhir APD gitu ya. Oke, Wes, sip. mantap. Mantap. Oke. Nanti jangan Sebenarnya saya lupa. punya pertanyaan soal ini, tapi nanti saya japri aja deh, Mas Syadi. Nah, siap. Pak Evan, silakan nanti bisa taruh nomor HP-nya di kolom chat gitu ya. Oh enggak, kita punya data juga ya, Pak Evan. Asal jangan berubah nama aja. Tapi ya taruh aja nomor HP-nya di sini, Mas Evan, biar nanti kita kirim hadiahnya. Pertanyaan Oke. kedua. Ini pertanyaannya. Pada mau turun dulu dijawab. tangannya dong. Tangannya pada turun Turunin dulu. dulu tangannya semuanya. Pertanyaan kedua, aku udah catat nih. Seputar tadi di awal-awal peraturan pemerintah ya. Permenaker nomor berapa tahun berapa guys yang mengatur tentang APD? Aduh. Siapa ini? Silakan si Berda ya. Berda, how to spell your name guys? Ya, Berda Amini. Iya, Oke, peraturan silakan Berda Amini. Permenaker nomor 8 tahun 2010. Yeay. Benar. Ini saya kira Bribda loh. Ini dari birthday, Kak. Oke, Oh, ya. birthday. Oke. Lower your Dianya hand hilang. guys. Ayo turunin tangannya turunin. Turunin. Tadi nih kalau kalian ngeliat nih ya slide-nya Mas Asep, itu kan ada mengidentifikasi bahaya gitu ya, menilai resiko gitu ya, dan mengendalikan resiko, tabel-tabel. Nah di tabel penilaian resiko tadi ada kolom simbolnya PFS. Pertanyaannya, saya kasih tahu satu clue dulu ya. Yang S itu singkatannya dari severity, ya kan? Ya benar nggak Mas Asep? Iya. Untuk P dan F-nya apa ya? Silakan angkat tangannya. Reh yang pertama. Silakan Reh. Oke, untuk P-nya probability, F-nya fatality. Bagaimana Mas Asep? Kurang tepat. Kurang tepat yang Sedikit lagi. Ada lagi yang lain. Wait a minute. Engli Hutahean. E-nya probability, F-nya frekuensi. Iya, betul. Benar. Oke, pertanyaan terakhir. Ayo. Seru banget kayaknya anak kosan ya. Oke, Kayak jangan anak lupa kosan. tadi Pak Evan, birthday, dan Engli tulis nomor HP-nya yang bisa kita hubungi untuk top up either GoPay, ShopeePay, or whatever you have in your handphone ya. Lower your hand, Engli. Pertanyaan terakhir. Nah, ini menarik nih. Sebagai pengguna APD nih ya, kita kan pakai APD nih, kita. Apa saja yang harus kita ketahui sebagai orang yang menggunakan APD? Poin-poin apa aja sih yang perlu kita ketahui nih kalau mau pakai APD? Silakan angkat tangannya.
Oke, silakan Pak Dean DKP. Mantap sekali nih fotonya Pak Dean ini. Lagi ngecek apa nih Pak Ini Dean fotonya? DJKA kayak ini. Silakan Pak Dean. Kemenhub ya ini. Iya. Ini Dari mana Pak? oh iya, betul tuh yang disampaikan tadi Pak siapa namanya? Adi. Mbak Adi. Mungkin kalau kita ini ya apa namanya mau pakai ABD tentunya kalau sebagai user ini memastikan ABD itu layak pakai. Ya kalau nggak layak nggak usah dipakai. Sama sesuai dengan kebutuhannya pekerjaan kita. Apabila di situ ada elektrikal ya kita harus pakai APD yang mendukung untuk pekerjaan listrik. Nah, sama standarnya juga kita harus ketahui itu. Jangan-jangan sarung tangannya biasa aja ya, nggak usah dipakai. Nah, Oke, makasih lah. mantap Pak Dean, udah mantap ini Pak. Jadi by konsep udah benar ya Mas Setia. Oke, ini aku mau kasih pengumuman yang mendapatkan hadiah per hari ini. Silahkan dikasih di kolom chat, gitu ya, nanti nomor-nomornya. Dan terakhir sebelum meninggalkan sesi ini kita foto-foto bareng untuk dokumentasi, gitu ya. Terus nanti jangan lupa bisa share di Instagram, karena nanti ada jatahnya buat yang paling eksis di Instagram lah ya. Sekarang saya ulangin yang menang hari ini, Evan, Birthday, Engli Hutahian, Pak Dean, DKP. Kemudian yang peserta paling gercep, nah next ya kalau ada event, jangan telat daftar. Ini orang paling gercep daftar pertama kali sesuai list kita namanya Sarah Retno. Jadi selamat Sarah Retno dapat hadiah juga. Nah untuk 5 orang lainnya nanti kita akan umumin di Instagram ya, yang paling aktif dan lain-lain kita akan umumin di Instagram. Ditunggu hadiahnya hari ini semua akan sampai. Oke, silakan semuanya bisa di video. Open kamera, jangan lupa senyum. Pokoknya kita semangat ya buat belajar sama-sama, pinter bareng-bareng ya. Kita foto bareng nih Mas Asep ya. Ya, boleh. Mas Asep juga bisa print screen kalau mau ya. Iya. Ini agak gaptek ya baru ini soalnya. Baru upgrade Windows 11. Oke, senyum dulu guys. Yang pertama jegrek. Oke, sabar satu ya. Nah, aku harus make sure kirim ke Mas Asep juga. Soalnya aku print screen. Terus slide kedua, silahkan senyum manis semuanya. Oke, mantap. Yang ketiga, terakhir. Wait a minute. Senyum semuanya ya. 1, 2, 3. Oke guys, dari kami mengucapkan terima kasih buat semangat kalian. Semoga sesi hari ini bermanfaat. Jangan lupa nanti materi dan videonya kita share di link bionya Instagram Belajar HSE. Dan nantikan informasi kelas advance-nya lebih lanjut. Semuanya masih for free. Masih for free ya Mas Asep? Masih for free. Nanti saya siapin lagi hadiahnya lah. Mereka kalau udah lama. Oke. Makasih semuanya. Bye. Jangan lupa makasih semuanya. Pesan-pesan semua nanti kita pilih yang paling menarik. Oke. Terima kasih guys. Makasih Mas Asep. Kita berikan close online buat Mas Asep. Makasih Mas. Makasih. Mas Asep nanti pertanyaannya aku ada kirim ke WA ya. Iya, banyak banget. Luar biasa. Banyak banget, iya. Ntar kita jawab satu-satu. Tadi kayaknya ada yang minta rangkuman Q&A-nya juga tuh. Iya, benar. Bisa tuh Mas, bisa dipublish jadi majalah Alo Indonesia. Iya, silakan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Dean. Selamat berweekend dengan keluarga. Kapan-kapan boleh diskusi ya Pak Asep? Boleh banget. Saya 24 jam. Sudah saya WA tadi nomornya Pak Asep. Iya, banyak banget yang WA soalnya sekarang.
Karena soalnya menarik nih materinya. Iya. Thank Menarik you Pak Dian. banget Pak, Mas Asep gitu loh. Udah izin undur diri Pak Asep, Iya. makasih host. Makasih, Monggo, Pak. monggo Mas Pak Dian. Yang Sama-sama. menang tadi jangan lupa Mas Asep. Wait, nanti aku infoin ya yang menang-menang siapa aja. Iya, Termasuk nggak yang apa-apa. di Instagram. Ya, nunggu yang lain pada live udah. Iya. Seru, mantap. Iya, padahal tadi malam panas dingin ini, gara-gara masuk Iya, angin. aduh aku lupa mention Mas Asep. Mas Asep ini gimana sekarang? Udah baikan? Udah enakan. Kemarin seharian ke Karawang Cikarang soalnya. Terus maraton visit kecapean sampai ya. lupa makan siang. Oh, pantes. Itu namanya penyakit dicari-cari, guys. Iya, bener. Thank you Oh, semuanya. seru. Thank you semuanya. Ini kita Seru biarin nih, dulu. banyak banget nih yang join. Ya, padahal last minute banyak yang daftar juga pagi ini, Mas. Jadi Iya, total daftar peserta yang lagi. daftar tuh ada sekitar ada 146 orang. Mungkin beberapa aku nggak tahu ya kalau mereka pas lagi ngisi form, aku takutnya banyak yang ngisi emailnya salah, mungkin alamat jadi nggak masuk. Bisa Terus tadi jadi. ada yang DM nerima email tapi badan emailnya tuh nggak kebaca gitu, jadi aku harus ulang lagi. Terus sebagian dari